Halo sahabat Kompas TV, hari ini saya, Alexandra Andalina, akan membawakan 3 berita terpopuler untuk kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel Kompas TV. Ini H-1 Lebaran. Seperti yang kita tahu, memang banyak warga yang terbiasa belanja sebelum hari raya. Akan tetapi sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan di tengah PSBB ini ramai dipadati pengunjung. Dan bukan hanya itu, baik pengunjung maupun pengelolanya juga tidak mengikuti protokol kesehatan. Padahal sudah diingatkan juga oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana? Kita simak dulu video ini. Salah satu pasar yang ramai dikunjungi adalah Pasar Pasirian Lumajang. Antrean panjang terlihat dari gambar yang Anda saksikan. Sebagian warga ada yang menggunakan masker, namun sebagian lagi justru seolah tak acuh dengan protokol kesehatan. Terlihat mereka pun juga berdesakan untuk membeli kebutuhan jelang Lebaran. Tak hanya itu, di Lebak, Banten, warga juga menyerbu pusat perbelanjaan. Saat pintu dibuka, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam mal. Video tersebut sempat viral di media sosial. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Ada kabar baik nih. Di Tegal, PSBB baru saja diakhiri karena sudah tidak ada tambahan kasus positif. Meskipun begitu, pemerintah masih mengingatkan warga untuk mengikuti protokol kesehatan karena masih ada kasus-kasus positif di wilayah sekitar. 6 unit mobil meriam air dan 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam penyemprotan disinfektan di Kota Tegal. Penyemprotan ini menandakan berakhirnya masa PSBB di Kota Tegal pada Jumat kemarin. Usai penghentian PSBB, kepadatan terjadi di pasar pagi. Masyarakat memadati pasar untuk membeli beragam kebutuhan untuk Lebaran. Masih banyak warga yang beraktivitas tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta agar Kota Tegal tetap waspada pasca pencabutan PSBB. Kalau mereka dengan segala pertimbangannya sudah cukup, kami persilahkan. Saya memang kemarin menyarankan hati-hati karena kabupaten sebelahnya itu masih ramai begitu. Malah kemarin saya usulkan kalau perlu perpanjang saja, tapi mau nyabut. Maka pada saat mau dicabut sepertinya akan ada selebrasi gitu ya. Saya bilang jangan ada selebrasi, kembang api, mau pakai heli. Alhamdulillah Pak Wali Kota komprominya bagus, ingin membuka pantai untuk pariwisata. Saya bilang jangan dulu juga, alhamdulillah diikuti, sehingga ya setelah ini harus kita jaga. Sekarang kita beralih ke update kasus COVID-19. Di Indonesia per hari ini ada tambahan sebanyak 949 kasus positif, yang berarti total kasus positif di Indonesia sudah mencapai 21.745 kasus. Di antaranya ada 15.145 pasien yang sedang menjalani perawatan, sedangkan pasien yang sembuh juga sudah meningkat, yaitu mencapai 5.249 pasien. Akan tetapi, pasien yang meninggal dunia juga semakin banyak, yaitu sebanyak 1.351 pasien. Dan ini semua belum termasuk orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Apabila diperhatikan, peta sebaran kasus per provinsinya, sampai saat ini kasus positif terbanyak masih ditemukan di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 6.400 kasus positif. Diikuti wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan apabila diperhatikan ya petanya, kasus positif sekarang sudah ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Sekarang kita beralih ke update COVID-19 di seluruh dunia. Di seluruh dunia sekarang kasus positif sudah mencapai 5.326.230 kasus. Di antaranya, pasien yang meninggal dunia juga meningkat, yaitu sebanyak 340.383 pasien. Namun pasien yang sembuh juga meningkat, yaitu sebanyak 2.174.503 pasien. Sekarang, apabila dibandingkan per negara, kasus positif terbanyak masih ada di wilayah Amerika Serikat, yaitu sebanyak lebih dari 1.645.000 kasus. Diikuti Rusia, Brazil, Spanyol, Inggris, dan seterusnya. Nah, supaya kasus positif di Indonesia dan di dunia tidak semakin banyak,
kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tidak mudik. Nah, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, share. Saya Alexandra Andalina, sampai jumpa.